Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya oke, kita mau bacakan isu monitoring ya 13 Agustus 2025. Apa saja yang dalam 24 jam terakhir itu menjadi perhatian netizen, menjadi berita yang cukup mendapat perhatian masyarakat dan seluruh eh, pihak di tanah air. Yang pertama yaitu KPK ya cegah Yakut terkait kasus kuota haji 2024. Maksud cegah itu adalah KPK melakukan pencegahan untuk keluar negeri ya. Jadi yang seperti kita tahu pekan lalu Gus Yakut, mantan Menteri Agama, sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus kuota haji ya 2024 ya. Jadi akhirnya di akhir pekan lalu dinaikkan ya status kasus tersebut jadi penyidikan oleh KPK. Lalu kemarin KPK melakukan tidak hanya pencegahan keluar negeri, jadi tidak boleh keluar negeri, tidak hanya kepada Yakut ya, Yakut Khalil Qaumas, tapi juga dua orang lain ya. Salah satunya adalah pemilik Maktur Travel ya. Maktur Travel itu terkenal sekali ya, apalagi kalau kita yang anak 90-an. Kalau ngeliat TV dulu itu iklan Maktur tuh banyak sekali. Sampai sekarang juga masih banyak, terutama kalau pas lagi puasa. Pemilik Maktur yaitu Fuad Hasan Masyur, yang juga adalah mertua dari Menpora Dito Aryo Tejo. Ya, jadi tidak boleh berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pencegahan ini selama 6 bulan. Ya, di sini juru bicara Yakut Ana Hasbi menyatakan pembagian kuota haji 2024 sudah sesuai aturan. Kalau ini dari pihaknya Yakut. Tetapi memang kalau kita tahu di akhir pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kan ada bukan sedikit sih, ada ketegangan gitu, ketegangan politik ya, karena ada isu terkait selain Golkar ya, ada pengambil alih mau pergantian ketua di PKB. Ya, nampaknya itu yang membuat akhirnya yang menjadi inisiator untuk pansus kuota haji ini adalah PKB kalau tidak salah ya. Ya, jadi ini yang membuat pansus kemarin itu sebelum DPR-nya selesai itu cukup seru. Karena dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Saudi kepada Indonesia ya, itu dibagi dua akhirnya oleh Kementerian Agama, yaitu 10.000 untuk kuota reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus ya. Kuota khusus ini kan tahu sendiri ya, ada yang mahal-mahal itulah, yang ratusan juta itu. Jadi padahal dari kesepakatan dengan DPR, koreksi kalau saya salah, itu nggak sampai setengahnya lah ya, hanya berapa persen aja, kecil gitu. Dan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan ya Jumat lalu dengan dugaan kerugian negara sampai 1 triliun. Nah, kita lihat aja nanti apakah dengan Gus Yakut ini dan pemilik Maktur Travel ini dicegah ke luar negeri, apakah nanti statusnya akan naik sebagai tersangka. Kita tunggu saja. Karena Nadiem Makarim juga, kalau di kasus yang komputer ya, laptop Chromebook itu, Nadiem Makarim juga sudah dicegah ke luar negeri, tapi statusnya sampai sekarang belum tersangka. Lanjut, kita terkait berita Pak Presiden Prabowo gelar rapat bahas keamanan dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana ya, Kepresidenan Selasa 12 Agustus 2025 membahas isu strategis terkait keamanan dan ketahanan pangan. Yang hadir ada Dasko, ada Kapolri, ada Kepala BIN, Kepala BGN, Kepala Perum Bulog ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pangan, itu mau tidak mau itu juga dia berkorelasi dengan keamanan pertahanan negara. Jadi ini ada semacam perang asimetris, itu nggak hanya di cyber warfare tapi juga di pangan seperti itu. Nah, ini Pak Prabowo sebagai seorang jenderal yang tahu ya ancaman-ancaman apa saja yang bisa menyerang Indonesia ini, coba mempersiapkan diri dari sekarang. Lalu selanjutnya Pak Prabowo minta birokrasi dipangkas. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemangkasan birokrasi agar proses pelayanan publik cepat dan tepat.
ya, terutama terkait kebutuhan warga seperti dana desa, penyaluran pupuk, koperasi desa, dan program makan bergizi gratis. Oke. Nah, ini juga akibat dari, ya, di Tenggarai Pak Prabowo bilang gini, ini Prabowo minta birokrasi dibuat sesederhana mungkin, namun tetap akuntabel dan terukur. Isu ini juga dibahas dalam konteks mundurnya Direktur Agrinas Pangan Nusantara, salah satu BUMN baru di bawah Danantara, yaitu João Angelo de Souza Mota, yang mengeluhkan saat mundur itu Pak João Angelo ini mengeluhkan birokrasinya rumit dan masalah anggaran nggak turun-turun, mungkin seperti itu kira-kira. Ya, Aris telah melaporkan evaluasi kasus tersebut. Mantan direktur ini sudah melaporkan dan evaluasi tersebut ke Presiden dan akan dilakukan perbaikan bersama dengan CEO Danantara, Rosan Roslani. Selanjutnya, Menteri Nusron Wahid pastikan tanah rakyat tidak diambil negara. Ya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan pemerintah tidak akan mengambil alih tanah milik rakyat seperti sawah, pekarangan, tanah warisan yang bersertifikat hak maupun yang hak pakai. Ya, hak milik maupun hak pakai. Kebijakan hanya menyasar tanah dengan status hak guna usaha HGU dan hak guna bangunan HGB yang terlantar tidak produktif, ya. Ya betul. Jadi kan kita di media sosial tuh banyak meme, ya. 2 tahun tanah tidak tidak digunakan akan diambil negara, ya. Lalu memenya banyak banget tuh. Mohon maaf ya, sampai banyak yang satir seperti itulah pokoknya meme-nya jorok-jorok lah gitu. Nah, ini adalah klarifikasi dari Nusron Wahid. Jadi kalau memang tanahnya itu hak milik, ya terserah si pemilik mau diapain kayak gitu, sepanjang tidak melanggar hukum. Yang diambil oleh negara adalah tanah-tanah HGU, HGB. Jadi itu hanya hak guna usaha dan hak guna bangunan, jadi bukan hak milik. Yang itu kalau 2 tahun sudah diberikan tapi nggak diapa-apain, ya diambil negara, nanti akan dialokasikan, diberikan kepada pihak lain, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bukan hak milik, ya. Lalu selanjutnya, TNI dikerahkan untuk amankan kejaksaan di Jateng dan DIY. Kodam 4 Diponegoro mengerahkan personel dan perlengkapan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan DIY sesuai telegram Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kita tunggu saja ada apa di Jawa Tengah dan DIY sampai harus dikawal oleh TNI. Ada kasus besar apa? Kita tunggu saja. Kita lanjut ke kabar DPR RI, ya. Politikus Golkar akui sulit dapat uang halal sebagai anggota DPR. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengakui sulit memperoleh uang halal sebagai politikus. Ya, ini kayak berita yang disukai netizen. Ya, bahkan tak selalu terbuka kepada keluarga soal sumber pendapatannya. Luar biasa, ya. Lalu lanjut lagi, ya, DPR minta evaluasi pemindahan ibu kota ke IKN. Anggota Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono, ya, meminta pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ya, ia menilai IKN harus mampu menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan memadai dari segi akomodasi. Ya, Bambang Haryo khawatir biaya transportasi udara dan laut ke IKN membebani rakyat dan potensi pengeluaran hingga triliunan rupiah per tahun juga membebani anggaran negara. Luar biasa. Lalu TB Hasanuddin ungkap gaji bersih anggota DPR capai 100 juta lebih. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan gaji bersih atau take home pay anggota DPR bisa lebih dari 100 juta per bulan. Kenaikan ini karena fasilitas rumah dinas, ya. Dulu kan DPR dapat rumah dinas di Kalibata, terus di Slipi. Ya, sekarang kan nggak dapat, tapi dapat 50 juta per bulan. Menurutnya jumlah tersebut lebih dari cukup, setara 3 juta per hari. Patut disyukuri. Pernyataan ini disampaikan oleh TB Hasanuddin sebagai respon atas ucapan Zulfikar Arda Sadikin, ya, fraksi Golkar, yang menyebut sulit mendapat uang halal sebagai politikus. Jadi kalau di DPR ini, ya mungkin ya maksudnya Pak Zulfikar Arse, ya, nggak nyari-nyari pada datang sendiri tuh yang abu-abu, ya. Ya namanya orang punya kekuasaan kan, banyak orang pengen merapat, ya, dengan segala cara. Berita DPD RI. Oke, Fahira Idris dukung program cek kesehatan gratis sekolah. Mantap. Ya, ini ya jangan cuma di sekolah dong. Kayaknya harus juga di kantor-kantor. Kita butuh juga tuh, ya. Lalu kita masuk ke isu ekonomi, ya. Danantara tanggapi kritik Agrinas
Agrinas Pangan ya, soal birokrasi dan anggaran ya. Danantara merespon kritik Direktur Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota yang menilai birokrasi Danantara sulit dan tanpa alokasi anggaran selama 6 bulan. Wow, 6 bulan Danantara Pangan Danantara Agrinas Pangan Nusantara tidak dapat anggaran dari Danantara, berarti pakai uang pribadi atau bagaimana itu? 6 bulan loh, luar biasa. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. CEO Danantara Roshan Sulani menegaskan pihaknya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara ketat di seluruh aspek operasional. Setiap aksi koperasi menurut Roshan Sulani termasuk di Agrinas harus melalui kajian kelayakan komprehensif dan sesuai prosedur. Roshan menyebut proses tersebut penting untuk memastikan kehati-hatian. Nice ya, tapi sampai 6 bulan nggak tahu ya, nggak turun anggaran itu bagaimana ya patut dievaluasi. Wamendak gandeng Wakil Menteri Perdagangan gandeng asosiasi atasi fenomena Rojali dan Rohana. Rojali ini rombongan jarang beli, Rohana ini rombongan hanya nanya ya, orang-orang yang ke mall jalan-jalan aja nggak beli. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menggandeng sejumlah asosiasi untuk mencari solusi atas fenomena rombongan jarang beli Rojali dan rombongan hanya nanya. Solusinya Ibu, solusinya banyak sih ya. Ya insentif buat kelas menengah ya, pungutan pajak itu juga jangan terlalu besar seperti itu. Turunkan harga properti sehingga gajinya kelas menengah itu bisa juga tersalur, selain buat cicilan rumah juga bisa untuk belanja di mall ya. Lalu lanjut, sepinya mall bukan karena Rojali Rohana tapi perubahan gaya hidup milenial. Ini disampaikan oleh Direktur Prasasti Center for Policy Studies ya, Peter Abdullah, menilai sepinya pusat perbelanjaan lebih disebabkan perubahan gaya hidup masyarakat tergantung pada layanan digital, bukan semata fenomena Rojali. Ya nggak selalu digital juga agak sepi juga loh gitu. Jadi memang yang mengalami nggak hanya di mall tapi di dunia online, jual beli online itu juga mengalami kelesuan. Kita beranjak ke isu-isu sosial. Siswa SMP di Indramayu tak bisa baca. Siswa SMA tak tahu 3 kali 4. Waduh, kacau nih. Jadi razia Satpol PP Indramayu terhadap pelajar SMP SMA yang membolos pada Senin 11 Agustus kemarin ya, beberapa hari yang lalu, mengungkap fakta yang sangat memprihatinkan. Oke, sejumlah siswa kedapatan nongkrong di area pemakaman saat jam belajar. Waduh, di area pemakaman nongkrong ini apa? Cari wangsit. Ya, ada siswa SMP dites lah sama Satpol PP. Ada siswa SMP nggak bisa baca. Ya, ada ditemukan ada siswa SMP yang tidak bisa membaca sejak SD. Waduh. Lalu ada siswa SMA tidak bisa menjawab perkalian sederhana 3 kali 4. Lalu mengecek ponselnya. Ya, salah seorang siswa SMP tersebut masuk ke dalam grup chat video callsek atau VCS. Wow. Temuan Satpol PP ini ya sejalan dengan pernyataan anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali Yusuf yang menyoroti masih banyak siswa SMP belum menguasai Calistung Indonesia Mas 2045. Aduh, gimana ini? Lanjut, Mensos ungkap 100.000 penerima bansos berprofesi mentereng. Ya ini kemarin ya ada isu bahwa sejumlah pegawai BUMN juga menerima bansos. Oke, Menteri Sosial Gus Ipul atau Saifullah Yusuf mengungkap ada lebih dari 100.000 penerima bansos yang tergolong anomali, termasuk ASN, TNI, Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta pegawai BUMN, BUMD. Dari jumlah itu 55.000 sudah dihentikan bantuannya, sementara 44.000 lainnya dalam proses penonaktifan. Waduh. PPATK mencatat 27.932 adalah pegawai BUMN. Wow, menerima bansos. Luar biasa. Lanjut. Nah, ini yang rame. Warga Ambarawa kaget PBB naik 400%. 400%. Ini kemarin Pati 250 aja udah demo kayak gitu. Ini Ambarawa itu Kabupaten Semarang ya. Jadi ibu kotanya kota Semarang, Jawa Tengah, ya, di atasnya di bawahnya bagian selatannya ada Kabupaten Semarang.
Tukimah 69 tahun, warga Kauman Ambarawa, Baran Kauman Ambarawa kaget karena pajak PBB-nya 2025 melonjak dari 161.000 jadi 872.000. Luar biasa ini. Ini berbahaya nih kalau menurut saya. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan kenaikan-kenaikan seperti ini ya, langsung 400% itu ngeri ya. 200% aja itu udah akan jadi banyak yang keberatan. Ini 400%. Ini nggak tahu nih ya. Semoga nggak ada kejadian yang kenapa-kenapa ya. Ini agak serem lah kalau saya lihat nih. Kalau masyarakat udah marah nih, serem. Kita ke peristiwa internasional. Cina sebut AS pengganggu perdamaian di Laut Cina Selatan. Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, ya, menyebut Amerika sebagai pengganggu terbesar di Laut Cina Selatan. Ini Laut Cina Selatan agak-agak anget ini. Jadi ada Cina, Taiwan, terus Cina kemarin sama Filipina. Indonesia harus hati-hati ya. Karena Amerika juga punya pangkalan militer kalau tidak salah di Filipina. Kita harus hati-hati. Israel gempur Gaza Timur. Militer Israel melancarkan serangan terbesar dalam beberapa pekan terakhir di Sabra, Zaitun, Sejaya, timur kota Gaza. Hanya beberapa jam setelah Netanyahu menyatakan akan memperluas perang untuk menargetkan Hamas. Ya ini nggak bisa kita pungkiri, Israel memang mau ngambil alih Gaza dengan bantuan Amerika dan ya sekutu lainnya. Luar biasa. Ya kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, berikan yang bantuan-bantuan yang bisa kita bantu. Pati, ini yang viral ya, yang trending di media sosial. Pati ya, hari ini 13 Agustus warga Pati akan melakukan aksi ke depan kantor Bupati untuk menuntut ya, menuntut pengunduran agar mundur. Bahkan mereka melakukan mengirim surat kepada Prabowo DPRD untuk menuntut Bupati Sadewo ini mundur akibat menaikkan 250% PBB. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak berita gembira tapi juga banyak berita sedih. Kita berdoa semoga Republik ini tetap berdaya, tetap memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.